Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat di tengah eh, pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya masih dengan Ibu Riris. Kali ini di pertemuan 6, saya akan membawakan materi mengenai produk inersia. Di mana dalam pembahasannya saya akan membahas mengenai produk inersia, yang kedua rotasi sumbu, yang ketiga sumbu utama, dan yang keempat adalah momen inersia utama. Sebenarnya yang dimaksud dengan produk inersia itu misalkan satu sumbu yang saling tegak lurus di bidang yang kita tinjau, di sini saya ambil area yang bentuknya sembarang. Dengan memperhatikan area yang ada ini, maka kita bisa kemukakan terhadap sumbu X dan sumbu Y yang sudah ditarik garis ini, bahwa inersia XY sama dengan integral dari XY terhadap luas penampak DA. Produk inersia dari suatu area terhadap sumbu yang sejajar dihubungkan dengan teorema sumbu sejajar yang analognya dengan teorema untuk momen inersia kartesian yang secara teorema itu untuk momen inersia polar. Untuk mendapatkan teorema yang tadi saya sebutkan, coba kita tinjau area bidang suatu bentuk sembarang yang digambar 6.1, kemudian kita tinjau dengan area yang sama simetrisnya atau sejajar. Nah, misalkan kita asumsi bahwa sumbunya tetap di XY, di sebelah kanan ada area DA, dan sebelah kiri ada area DA. Sehingga inersia terhadap sumbu XY sama dengan integral X min D2 dikali Y ditambah D1 terhadap DA sama dengan integral XY DA ditambah D1 integral X DA ditambah D2 integral Y DA ditambah D1 D2 integral DA. Ini adalah rumusan dasar. Kalian tidak perlu untuk menghafal ya, karena ini hanya untuk menunjukkan dari mana rumus itu berasal. Sehingga yang perlu kalian perhatikan adalah produk inersia memiliki rumus pokok, yaitu inersia terhadap sumbu XY sama dengan IXC dikali IXC-YC. Jadi inersia sumbu X pusat C dan inersia sumbu Y pusat C ditambah luas penampak dikali D1 dan D2. Jadi untuk menunjukkan penggunaan teorema sumbu sejajar, jadi kita coba menentukan produk inersia suatu persegi panjang terhadap sumbu X dan Y yang memiliki pusat di titik pusat di titik 0 atau pusat di titik O di pojok kiri bawah ini. Nah, produk inersia terhadap sumbu berat titik 0 ini adalah 0. Kenapa 0? Karena sifatnya simetris. Kemudian koordinat pusat berat terhadap sumbu XY, jadi terhadap sumbu XY ini adalah D1, jadi kita tinjau D1 sama dengan H per 2, sedangkan kalau untuk D2, jadi D2 misalkan kita asumsi dari Y ya, sama dengan B per 2, seperti itu. Kita substitusikan ke dalam persamaan di bawah ini, maka kita akan dapatkan IXY sama dengan IXC di YC ditambah AD1, D2 sama dengan 0, ditambah BH dikali H per 2 dikali B per 2. Sehingga kita akan dapatkan sama dengan B kuadrat dikali H kuadrat dibagi 4. Kemudian rotasi sumbu. Untuk momen inersia suatu area bidang tergantung dari posisi pusat sumbu dan orientasi sumbu referensi. Jadi untuk suatu pusat sumbu yang kita ketahui ini, momen inersia dan produk inersia saling bervariasi apabila sumbu-sumbunya diputar terhadap sumbu tersebut. Kita tinjau di gambar yang sebelah kanan ini, gambar 6.4, bahwa kita asumsikan bahwa sistem sumbu XY adalah sumbu referensi sembarang.
Momen inersia dan produk inersia terhadap sumbu tersebut adalah IX sama dengan integral Y kuadrat dA. Kemudian kalau IY sendiri adalah integral X kuadrat dA, sedangkan IXY sendiri adalah integral XY dA. Di mana X dan Y adalah koordinat elemen luas diferensial dA. Untuk mendapatkan besaran-besaran ini, kita perlu koordinat luas dA terhadap sumbu-sumbu X1, Y1. Koordinat tersebut kita nyatakan dalam koordinat XY, dan sudut E sendiri dengan menggunakan geometri, maka kita akan mendapatkan X1 sama dengan X cos theta, ditambah Y sin theta, Y1 sama dengan Y cos theta, dikurang X sin theta. Sehingga kita akan dapatkan IX1 sama dengan integral Y1 kuadrat dA sama dengan integral Y cos theta dikurang X sin theta kuadrat dA. Sedangkan kalau kita jabarkan kembali sama dengan cos kuadrat theta integral Y kuadrat dA ditambah sin kuadrat theta integral X kuadrat dA. Dikurang 2 sin theta cos theta integral XY dA. Sehingga kita bisa menggunakan persamaan ABC tersebut menjadi IX1 sama dengan IX cos kuadrat theta ditambah IY sin kuadrat theta dikurang 2IXY sin theta cos theta. Kemudian untuk rotasi sumbu sendiri, IX1 sama dengan IX ditambah IY dibagi 2 ditambah IX dikurang IY dibagi 2 cos 2 theta dikurang IXY sin 2 theta. Atau kita bisa sederhanakan menjadi IX1Y1 sama dengan IX ditambah IY dibagi 2 sin 2 theta ditambah IXY cos 2 theta. Jadi persamaan yang berguna juga kaitannya dengan nantinya momen inersia. Jadi kita bisa simpulkan bahwa IX1 ditambah IY1 sama dengan IX ditambah IY. Kemudian sumbu utama dan momen inersia utama. Di mana kalau sumbu utama itu kita mencari sudut theta yang nantinya menghasilkan momen inersia I yang maksimum atau minimum. Sehingga kita ambil turunannya terhadap sumbu theta yaitu IX dikurang IY sin 2 theta ditambah 2 IXY cos 2 theta kita asumsi sama dengan 0. Kemudian kita pecah persamaan tersebut untuk memperoleh E. Maka kita akan dapatkan tan 2 theta P sama dengan min 2IXY dibagi IX min IY. Di mana 2 tetanya ini akan menunjukkan sudut yang diberikan dari sumbu utama. Kemudian sumbu utama dan momen inersia utama. Kita tinjau sumbu utama berada di pusat titik O yang diketahui. Jika ada sepasang sumbu utama lain melalui titik tersebut, maka itu merupakan set dari sumbu utama. Selain itu, momen inersia itu harus konstan ya, apabila sudut tetanya itu bervariasi. Dua contoh bujur sangkar, dicontoh bujur sangkar, dan segitiga sama kaki. Dalam kasus tersebut, sumbu XY sendiri merupakan sumbu utama berat. Karena pusatnya berada di pusat berat di pusat titik C atau itu adalah pusat berat dari penampang itu sendiri. Selain itu pasangan lain sumbu berat sumbu XY aksen nih, sumbu XY aksen itu memiliki sedikitnya satu sumbu simetri. Dengan demikian, baik sumbu XY ataupun sumbu X aksen Y aksen adalah sumbu-sumbu utama. Jadi setiap sumbu yang melewati titik C ini atau pusat berat C ini merupakan sumbu utama. Dan setiap sumbu itu memiliki nilai momen inersia yang sama. Jadi kuncinya adalah dalam sumbu utama dan momen inersia utama. Yang pertama, sumbu utama yang melewati pusat O adalah sepasang sumbu ortogonal dengan momen inersia maksimum dan minimum. Yang kedua, orientasi sumbu utama dinyatakan dengan sudut theta P. Yang ketiga, produk inersia adalah 0 pada sumbu utama. Yang keempat, sumbu simetri selalu merupakan sumbu utama. Yang kelima, titik yang dilewati oleh sumbu utama disebut titik utama atau principal point. Nah, sumbu utama dan momen inersia utama. Nah, ini bisa kita tuliskan
cos 2 theta P sama dengan IX min IY dibagi 2R, di mana sin 2 theta P menjadi sama dengan min IXY dibagi R. R itu nanti nilainya selalu positif dan merupakan sisi miring segitiga di dalam gambar. Jadi R itu sendiri adalah akar dari IX min IY kuadrat dibagi 2 ditambah IX kuadrat, I kuadrat, IXY kuadrat. Nah, ini sudutnya adalah 2 theta P. Jadi kita substitusikan bahwa nanti kita akan dapat rumus I1 sama dengan IX ditambah IY dibagi 2 ditambah akar dari IX min IY bagi 2 kuadrat. Kemudian ditambah IXY. Kemudian ada lagi momen inersia utama yang lebih kecil diperoleh dari I1 ditambah I2 atau IX ditambah IY aksel. Jadi kita bisa bilang bahwa I2 sama dengan IX ditambah IY dibagi 2 dikurang akar dari dalam kurung IX tambah IY bagi 2 kuadrat ditambah IXY kuadrat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya terima kasih. Sampai pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.